Sobat OMK. Balik lagi bareng kita di OMK, obrolan muda Katolik, pasti menarik. Balik lagi bareng gue Hiro. Dan Tiara lagi. Hari ini bahas sesuatu yang kita pasti ngalamin sih, Ra, kayaknya. Sangat mengalami dan aku seneng banget nih kedatangan narasumber yang kali ini. Oke, kita perkenalkan hari ini. Langsung saja narasumber kita. Welcome Kak Amal. Kama cerita dong tentang Kak Amal dulu. Perkenalan dulu. Kita pengen kenalin diri dulu Kak Amal dan profesi dan kita sehari-harinya. Oke, jadi saya Adriana Amalia, biasa dipanggil Amel atau Amal, silahkan. Kerjaan jadi psikolog klinis kurang lebih sudah 6-7 tahun ini. Terus sekarang banyak bergerak di area social entrepreneur, jadi psikolog juga dan nanganin learning and development untuk perusahaan-perusahaan. Jadi sehari-hari kegiatannya kayak gitu. Lately di 4 bulanan ini ya lagi aktif juga untuk lebih banyak praktek karena kemarinan tuh lebih banyak urusin bisnis daripada praktek. Tapi sekarang udah lumayan praktek juga sih. Lebih balancing ya antara praktek sama ngurusin bisnis. Menarik tuh, udah ada clue-nya untuk hari ini kita ngomongin work-life balance. Lo sendiri pernah nggak sih ngerasa? Gue pernah di posisi ya Kak, sebagai seorang yang masuk di dunia bisnis sekarang gitu ya, tapi dulu pernah juga ngalamin di dunia sebagai karyawan, sebagai teman-teman kita kan banyak nih ya, masih mulai bekerja. Sering nggak sih, Ra, lu ngerasa kayak masalah di kantor itu tuh dibawa ke rumah juga, kan? Nah, berhubung gue kantornya juga di rumah kan ya, gue tuh nggak ngalamin tuh masalah gitu. Cuma memang beberapa tim gue kalau ada mau briefing pagi nih, tiba-tiba mukanya udah pada kusut. Kenapa? Ternyata ada masalah di rumahnya atau apalah itu. Benar. Wah. Jadi gitu. topiknya adalah gimana nih kita bisa ngelola nih masalah-masalah yang di kantor nggak dibawa ke rumah dan masalah-masalah yang di rumah tuh nggak dibawa ke kantor. Pengen tahu nih, menurut Kak Amal tuh balancing zaman sekarang tuh gimana sih kalau kata anak-anak Gen Z kan bukan lagi WFO, bukan lagi WFH, WFB. Apaan? Work-life balance. Gimana tuh balancingnya, Kak? Hari ini gue punya banyak kata-kata baru tuh. Oke, ini relate banget sebenarnya, bukan cuman yang aku alamin doang di dunia profesi atau belajar dari konsep, tapi 4 tahun terakhir ini ngalamin karena kebetulan kemudian switching ke bisnis, bukan kerja sama orang lagi. Jadi kerasa banget ya kalau riuh di rumah gitu, terus di kantor gimana, atau ngelihat orang di kantor riuh di rumah kayak apa. Nah, ngomongin tentang balance hidup, pertama kita lihat dulu nih kayak balance buat kita tuh apa sih sebenarnya. Aku tuh nemuin banyak banget definisi dari balance buat tiap orang. Ada yang balance tuh ngerasa kayak, ya gue kalau bisa 5 bulan dalam 6 bulan, 5 bulannya healing, sebulannya kerja. Buat gue itu balance terbaik dalam hidup gue. Atau ada yang bilang kayak gue pengennya kerja 4 jam aja lah sehari. Terus gue habisin 4 jam tuh ya nikmati hidup lah, kayak YOLO lah yang gitu-gitu. Jadi ngomongin itu tuh pertama, kita mesti masuk sedikit lebih dalam ke diri kita. Balance buat apa tuh, yang buat kita tuh yang kayak gimana sih? Yang kayak apa sih balance yang kita pengen pertahanin dalam hidup, yang kayak gimana yang bikin kita fulfill. Nah, contoh misalnya aku gitu ya, aku tuh baru ngerasa balance ketika aku bisa kerja dengan happy, kerjaannya aku suka, keluarga juga keurus, deket misalnya sama keluarga. Oke, itu dulu deh misalnya, itu baru aku ngerasa fulfill. Ada yang kayak gue kerja, itu fulfill gue dalam hidup gitu ya. Ada yang enggak, pokoknya hidup gue 2/3 hidup gue harus buat keluarga misalnya kayak gitu. Nah, ngomongin itu dulu. Atau jadi balance-nya kayak apa? Nah, kalau misalkan aku nih pernah punya pengalaman nih Kak. Jadi waktu pas work-life balance-ku tuh pikirnya ya kita kan maunya guyup ya, kan? Ini konteksnya berarti konteksnya tim. kamu di kantor dan juga sekaligus mereka bisa tinggal di sini tinggal ya? di sini, maunya guyup, maunya jadi sahabatan gitu lah ya. Ternyata tidak seindah yang aku pikirkan. Jadi waktu itu aku pernah aku tanya, sebenarnya kamu nganggap aku, kenapa sih kamu nggak pernah mau cerita ada masalah apa gitu. Aku selalu ngomong gitu ke timku itu. Terus orang itu bilang, ya nggak bisa aja. Dia bilang gitu. Kenapa gitu? Lo bukan sahabat gue. Lo itu bos gue. Itu kayak what gitu, dunia apa yang salah dari A ya? Jangan ada yang salah dari aku, jangan aku tiap
24 jam mungkin aku ngomongin soal bisnis kali ya. Lu ngomongin bisnis gak dong? Jangan capek gak tuh? Sampai lupa ya, lama juga ya. Iya. Jadi nggak ada boundaries ya? Kayak ini ngomongin kantor atau ngomongin apa gitu kali ya? Iya kali ya. Atau harus gimana sih sebenarnya hubungan antara menarik. persahabatan, bisnis, keluarga gitu. Oh ya gimana. Itu menarik banget. Jadi kalau ngomongin konsep tentang kesehatan mental, sebenarnya adalah kita bisa menjalankan peran, setiap peran yang kita pilih, dan di dalam peran-peran itu kita bisa berdaya. Nah, jadi perannya apa dulu? Kayak contohnya, kita misalkan ya tebak-tebakan ngasal nih, berapa peran yang kita jalani dalam waktu yang sama di hidup? Sekarang Anak, Nah, business owner, sahabat, teman, pacar, mantan, kemudian iya dong. belum putus. Satu. ini bener karena role mantan bisa sepihak ya, kayak dia masih Oh, attach, benar. mantannya udah cut. Kelihatan ya. iya, masih memperhatikan dari jauh tuh, masih memandikan role mantan. Jadi bagian dari RT RW gitu ya, jadi bagian dari anggota gereja, jadi ikut komunitas, bahkan di waktu yang sama kita memegang banyak role. Pertanyaannya, kalau role kita banyak, yang paling penting apa sih dalam hidup kita? Yang mana? Apa? Nah, yang mau kita prioritasin 3-5 deh contohnya. Gue mau jadi business ownernya sama mau jadi sahabat yang baiknya. Nah, kadang-kadang di kasus kayak gitu ya, di temenmu mikirnya adalah ya udah saya menjalankan role pekerjaan terhadapmu. Tapi aku nggak tahu kalau kamu jalanin 2 role bersamaan terhadap aku, yaitu temenan sama business owner atau atasan. Nah, disitulah terjadi perbedaan ekspektasi atau konflik. Itu simpel sebenarnya. Kita tinggal bilang kayak, sebenarnya lu ke gua yang mana? Kok dia bilang, gue sebenarnya cuma punya teman deket 2 deh dalam hidup, jadi gue nggak bisa nambah lagi. Iya, nggak Maaf apa-apa banget ya. juga. Akhirnya kita tahu, bukan karena gue nggak bisa jadi sahabat dia, tapi dia emang limited aja menjaga pertemanannya. Case close gitu. Iya. Yang penting jangan baperan. Jangan baperan deh ya. Benar banget. Terus ada lagi itu kayak case-case yang keluarga. Nah, tadi kan ngomongin soal keluarga tuh. Kerja mulu kan. Apalagi ini WFH mana kan. ini waktu buat keluarga. Di kamar mulu, ngapain sih gitu ya? Itu terjadi loh, apalagi zaman pandemi ya. Nah, ini Jaga lilin. jaga lilin atau apa nih, nggak keluar. Babinya lagi ngiter. Ya mana gitu, apa yang dikerjain? Apa yang dikerjain? Ekspektasi orang tua juga kayak gitu tuh, ya kan? Nah, seringkali. Benar, karena orang tua mainin peran role sebagai orang tua. Kadang-kadang orang tua nggak menganggap kita orang dewasa juga. Tapi biasa ya. Saya orang tua, kamu anak saya. Bukan saya orang tua dan kamu anak saya yang udah dewasa. Dua hal yang berbeda sih. Karena kita kebayang deh, kadang-kadang ya kalau kita ketemu sama seseorang, Ya. kita dalam tanda kutip kayak manusia itu bukan entitas tunggal, artinya dia punya bagian-bagian diri. Kalau aku ketemu di setting profesional, jadi orang profesional. Kalau ketemu di rumah jadi hahaha seperti anak pada umumnya. Anak di rumah gue kayak gitu sih rata-rata. Terus atau kalau misalnya ke konseling modelnya nggak kayak gini, nah itu udah switching role sebenarnya. Tapi bisa juga nggak dengan aku pernah belajar juga dari mentor merubah penampilan tanda kutip. Jadi kalau lagi kerja sama ketemu temen dengan kita ngerubah style aja tuh kita ngerasa ini udah lagi di peran yang berbeda. Ya itu bisa salah satunya benar. Sebenarnya ini adalah pengkondisian supaya orang paham. Kayak misalkan aku misalnya di kantor nih, aku modelnya kayak kamu semua adalah keluarga yang kita ayo kerja barengan gitu kan. Nah tapi kalau misalkan ada sesuatu yang mau ditegur, akhirnya aku switching role itu. Aku bilang kayak di sisi gue sebagai sahabat lu, gue ngerti kenapa lu kayak gini. Di sisi gue sebagai atas lu, gue sebel banget lu melakukan ini karena ini merugikan kita semua. Kayak keterbukaan. Nah, ketika kayak gitu, dia jadi tahu, yang lagi di-discuss di sini adalah peranku yang ini, bukan yang ini. Nah, aku bilang sorry ya, ini kan konteksnya kantor. Aku harus pakai peranku di sini nih buat decision. Tapi once ini udah selesai obrolannya, aku prefer buat tetap balik ke sini. Karena ini sebenarnya relasi yang udah dari awal sama kalian gitu. Banyak banget nih Kak juga istilahnya nih, aduh udah capek kerja kan, kayaknya butuh healing. Nah, makna healing tuh apa sih sebenarnya buat teman-teman muda? Apakah yaudah pokoknya kita pergi jauh banget, melepaskan itu semua, meninggalkan kerjaan kantor, itu udah healing dan balik-balik pasti bakal bener. Nah, apakah itu sesungguhnya makna healing? Itukah healing? Coba dijawab teman-teman.
sebenarnya makna apa sebenarnya Kak makna healing? Ya, aku jelasin sedikit dulu ya dari tadi sih tentang mental health bahwa orang yang bisa ngatur perannya dengan baik, terus kemudian dia bisa berdaya, bisa nyelesain masalah, bisa growth di peran-peran itu, maka dia disebut sehat mental. Jadi sebenarnya kalau kita healing tuh sering disalahartikan aktivitasnya. Kayak oke, gue minum boba atau gue pergi ke Bali baru gue rasa healing gitu ya. Padahal sebenarnya bisa jadi itu bukan cara ngatasin masalahnya dia. Gitu. Yang sebenarnya ini sering banget nih ya aku temuin salah persepsi tentang cara ngatasin stres. Yang akhirnya kemudian yang ambil healing. Yang pertama adalah definisi dari stres itu sendiri. Kalau kita mau ngatasin stres itu bukan aktivitasnya. Contoh, gue main, terus gue nggak stres. Gue ke Bali, gue nggak stres. Gue minum boba, gue main game gitu ya. Bukan aktivitasnya, tapi adalah kesadaran kita buat nyelesain masalah lewat aktivitas yang kita suka itu. Jadi contoh, gue berantem nih sama nyokap gue, terus gue udahlah gue Netflixan aja, Minum boba aja lah. minum boba 2 liter gitu kan. Gula semua tuh. Hidup langsung manis. Hidup langsung manis sadar ya. Lakukan itu, padahal pikiran bawah sadar gue tahu bahwa yang harus gue lakukan adalah sebenarnya berdamai. Bukan kabur dari situasi menyenangkan emosi gue. Guys. Kalau yang dilakukan kayak gitu, asli stresnya bakal tetap ada. Karena sebenarnya otak kita tahu, lu gimana sih yang harus lo lakukan kan minta maaf, bukannya minum boba 2 liter, dikasih lagi sama dia stresnya, muncul lagi, maka nggak beres-beres tuh. Muncul diabetes. Dan ini menarik banget karena sebenarnya kita punya otak kedua di usus kita, namanya gut brain. Jadi bukan di sini doang nih, dan bukan di dengkul ya, bukan di dengkul ya. Otak lo di dengkul ya. Tapi di usus. Gak punya lagi. Gak ada lagi. Baru. Kosong. Nah ini ada penelitian dari Harvard ya, ada penelitian dari Harvard, kita ternyata punya otak kedua yaitu di usus. Produksi hormon bahagia kita 70% lebih itu ditentukan oleh asupan kita. Maka kalau kita stres, yang kita makan adalah yang manis-manis karena manis-manis tuh ngebantu produksi hormon bahagia dan langsung dikaitkan ke otak kita. Maka kita langsung happy. Ngerasanya happy itu masalah kita hilang padahal belum. Makanya kalau stres serangnya di lambung langsung kan geras titisnya. Gitu. Nah, ada 4 rumusan ini penting banget ya. Yang pertama, kalau kita mau nyelesain stres, yang pertama adalah tanya dulu apa masalah kita apa. Contoh, masalah gue udah ribut sama nyokap misalkan. Kedua adalah mengapa? Kenapa gue ribut? Oh, karena ada salah paham lah di rumah. Oke, ketiga adalah tujuan gue di situasi itu mau ngapain. Kalau tujuan gue udahlah sama nyokap gue kayak gitu, gue ke mall aja lah, makan enak gitu ya. Maka keempat, cara yang dilakukan adalah yang makan enak. Tapi kalau tujuan saya adalah berdamai sama mama, maka cara yang dilakukan adalah ketok kamarnya, traktir dia, minta maaf, ajak pergi, dan lain sebagainya. Jadi yang sering miss adalah orang tahu apanya kenapa gitu ya, masalahnya apa, kenapa dia kayak gitu, lalu dia jumping deh ke nomor 4 cara yang dilakukan. Padahal dia nggak nentuin tujuan buat gue tuh apa sih. Sama aja kayak yang membentuk suatu tim ya kadang-kadang ya. Jadi dia langsung kayak ngejumping tadi, dia udah tahu masalahnya dia apa, tapi nggak dikomunikasiin. Nah, itu yang jadi buat banyak banget miskomunikasi. Benar banget. Ketiadaan tujuan ya. Jadi lupa visinya apa. Atau bahkan lari dari masalahnya. Iya. Lari ke yang lain. Malah nggak pas, benar. Malah nggak pas. Masalah jadi berulang terus. Iya. Ra, nah sering banget nggak sih kita ngalamin? Aku juga dengar-dengar nih kayak masalah-masalah di kantor ke bawah nih ke rumah. Padahal udah pengennya relax, tenang ya kan. Begitupun juga masalah di rumah sering banget ke bawah ke kantor, malah nggak produktif. Gimana sih Kak buat tips buat teman-teman nih? Ini pas banget. Aku mau cerita di hampir 6 tahun ini aku udah nyoba gitu ya, dan 4 tahun lebih intens sih sebetulnya aku sering coba. Jadi yang pertama adalah teman-teman harus punya bank data dulu. Cara kalian ngatasin stres tuh gimana? 1 menit dengan cara apa? 3 menit dengan cara apa? 5 menit gimana? 10 menit gimana? 2 jam gimana? Seminggu gimana? Kalau kita udah punya kayak gitu, kemudian itu faktor pertama ya, waktu. Yang kedua adalah cost-nya. Yang zero cost, apa yang cost-nya tinggi.
Yang ketiga adalah impact-nya kayak gimana buat kita dari skala 1 sampai 10 misalnya ya. Nah, contoh misalnya, aduh nih jeda meeting banget gitu ya. Cuma punya waktu 5 menit. Di 5 menit itu nggak ada duit karena ya udah di 5 menit doang itu tuh ya di situ doang. Nah, yang dilakukan apa? Misalkan adalah tarik nafas. Ada satu tarik nafas yang sering aku pakai di 1 menit sampai 5 menit. Tarik nafas ini buat ngebuang energi negatif. Contohnya gini. Gimana? 2 kali tarik cepat, 1 kali hembusnya panjang dan gitu ya. Contohnya gini. Nah, itu 1 sampai 5 menit tuh. Nah, cost-nya 0. Ada lagi yang cost-nya 0 tapi waktunya 15 menit. Kalau di rumah yang aku lakukan adalah nyiram tanaman bentar aja. Nyiram tanaman. Nah, lihat-lihat tanaman, main sama kucing gitu ya, sama anjing sebentar. Itu bantu relax kita tuh. Terus kalau misalkan mulai mikir, punya waktu sejam, punya kos 200.000, baru jajan. Gitu. Atau baru lakukan hal yang lain dengan uang itu. Kenapa? Sebenarnya adalah WHO itu juga menghimbau bahwa kita tuh harus bisa ngelola stres dengan kemampuan badan kita pada saat ini aja. Dan kalau bisa aksesibel, artinya cost-nya 0, bisa dilakukan exact pada saat ini. Nah, abis kita punya datanya tuh, aku punya tuh Excel yang isinya dari 1 menit sampai berapa hari gitu ya, sampai uangnya berapa tuh ada. Jadi yang dilakukan adalah lihat ke Excel itu, jangan sembarangan. Kalau sembarangan adalah, mager 5 menit, yaudah makan deh. Jajan tiba-tiba keuangannya yang kritis gitu kan, karena nggak direncanakan coping stressnya. Jadi terus penuh kesadaran gitu. Kalau udah lakukan itu gitu ya, baru itu disuntikan ke kegiatan kita sehari-hari. Waktu dan cost-nya diperhatiin dulu ya, dicek dulu kita pernah ngapain, kita bisa mau ngapain. Makanya kalau malam-malam jebol ya, di check out semua keranjangnya. Itu consuming yang emosional. Karena pasti energinya lagi kurang, jadi cari yang simple buat cepet-cepet naikin energi. Benar. Hati-hati. Atau tadi mengalihkan ke HP, jadi main TikTok kayaknya 5 menit aja, mohon maaf tiba-tiba 2 jam, ya kan? Sering banget sih. Dan kalau main medsos itu nggak semua recharging, karena sebaiknya kita nginputin informasi baru. Justru ngambil RAM lagi di kepala kita, malah tambah mumet. Iya, benar. Makanya harus ada jeda jadwal medsos juga. Betul, jadi aku belajar banget sih waktu dan cost ya. Betul. Kita perhatiin dulu, kita taruh lah mau di notes di mana, praktekin. Sama lihat impact-nya. Impact-nya aku gimana? Kayak di 4 tahun itu aku coba-coba kayak kalau aku energinya naik banget adalah ketika aku dengerin musik, mandi air hangat gitu. Terus kemudian abis itu ada aromaterapi di kamar gitu ya. Nah, itu aku kombinasi tuh kalau udah malam. Jadi nyalain dulu pewanginya untuk ruangan, diffusernya gitu ya. Terus mandi air hangat ngebantu relaksasi syaraf. Jadi cepet tuh recovernya. Habis itu terus pasang lagu yang menyenangkan. Udah tuh. Jadi kesehariannya yang ditata supaya energinya naik terus. Aku nggak pernah pulang kantor dengan energi yang benar-benar minim. Karena aku tahu tujuan hidupku yang paling aku mau pertahanin adalah keluarga sama karir. Jadi kalau aku benar-benar minus energi di rumah, udah pasti keluargaku kena. Dan aku nggak mau pengen itu. Jadi di jalan aku kuras dulu tuh. Jangan sampai minus banget sampai rumah. Kasihan nanti ya Beb, nanti duitnya banyak tapi keluarganya sedih lihat kita gitu ya nih. Ngoceh mulu tiap pulang kerja gitu. Kok jadinya kalau sampai rumah sampai rumah cemberut kayaknya jangan sampai ya. Karena setiap hidup itu berarti ya, setiap waktunya itu berarti, dan sesimpel itu untuk ngatasin stres sebenarnya dengan cara ingat bernafas. Nah, hal-hal yang simpel dulu ya, hal-hal yang bisa kita mulai dari diri sendiri dulu gitu. Lebih mengenal diri. Menarik. Tuliskan di kolom komen cara kalian mengelola stres. Nah, siapa tahu kan bisa saling share juga ke kita. Siapa tahu kan cara ngelola stresnya dengan gibahin orang lain lagi. Mohon maaf. Beda lagi cerita ya. Beda. Itu emosi positif cepet naik sih. Kalau nggak ada masalah nggak dibicarain. Aduh. Oke, jadi kita pengen tahu nih, buat sobat-sobat kita, teman-teman nih Kak. Tadi kita udah banyak belajar soal ya find your balance di tempat
karir, di bisnis, gitu, di kerja gitu ya. Dan kita juga udah bahas tentang healing dan bagaimana mengelolanya, stres gitu sama itu. Jadi kira-kira buat teman-teman, terutama teman-teman yang masih muda, kita sebutnya teman-teman Gen Z nih, nah teman-teman milenial yang seringkali banyak banget kegelutan hatinya, terus banyak banget dilema-dilemanya. Apa sih tips dan sekaligus pesan untuk Kak Amel untuk mereka teman-teman? Maunya dipanggil Amel aja deh. Iya, semula. Iya. Dipanggil Beb. Gimana Beb? Jadi pecah fokus ya, Iya, Cin. iya. Jadi yang pertama adalah teman-teman, hidup itu kan singkat ya. Jadi temukan teman-teman mau apa yang meaningful yang mau teman-teman pertahankan dalam hidup. Gitu. Kalau udah ketemu itu, teman-teman tulis deh indikatornya atau karakteristiknya ya. Kalau aku balance di keluarga tuh apa sih 3 sampai 5 hal yang menggambarkan aku balance di situ. Di karir apa sih? Nah, kemudian gunakan waktu teman-teman, energi teman-teman itu untuk full mensupport kedua hal ini. Gitu. Jadi kayak tadi, kalau misalkan teman-teman pengen menjaga keluarga, ya jangan sampai pulang sampai energinya kurang banget, sampai nggak punya tenaga buat ngobrol sama mereka. Iya, termasuk kalau buat pacar juga ya. Iya, buat pacar juga. Pacar dapatnya ampas-ampasan marah gitu kan. Aduh. Nanti putusnya adalah karena kamu pemarah. Padahal karena work life balance-nya sama stress management kurang dikelola gitu. Ini jadi berdampak kemana-mana. Jadi dan secepat-cepatnya untuk regulasi atau cari bantuan, boleh ke profesional, ke teman, ke mentor, ke siapapun. Karena gini, kayak mencapai hidup ya, tujuan hidup kita atau fitrah hidup kita itu hal yang nggak mendukung sana, harus buru-buru selesain supaya kita lebih ngerasa happy, lebih bisa mencapai tujuan hidup kita dan lebih baik. Luar biasa. Daging banget sih hari ini, menarik banget. Love you, Alima banget ya. So, thank you so much Untuk Beb Amel. Amel hari ini udah hadir di tengah-tengah kita dan banyak banget insight ya. Dirimu juga pasti dapat banyak ya, Iya, bisa dipraktekin setelah ini. Semoga mau datang lagi ya next time ya sama yang Siap, lain lagi. Bener pasti. ya, janji dulu dong. Tadi, so stay tune untuk kegiatan podcast-podcast kita lainnya, topik-topik yang masih banyak beragam dan seru-seru lainnya. Balik lagi kita di OMK. Obrolan Muda Katolik pasti menarik.